Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi awjabal hajja ala man istata'a ilayhi sabila. Alhamdulillahilladzi awjabal hajja ala man istata'a ilayhi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala aidan al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Al-ayat. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, segenap jamaah salatul Jumaat yang insyaallah semuanya dalam rahmat ampunan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang pertama, tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan, tiada kata yang terindah selainnya. Kita bersimpuh sejenak di tempat yang sangat mulia ini. Kita bulatkan niat kita ikrarkan kalimat syukur. Alhamdulillahirabbil alamin, atas limpahan rahmat nikmat hidayah dari Allah. Siang hari ini Allah hadirkan kita bersama dalam rangka satu kewajiban sholatul Jumaah berjamaah yang tentunya harapan doa kita Jumaah pada kali ini akan menjadi salah satu ibadah yang terbaik yang akan mampu menghantarkan kita ke dalam rahmat ridhonya Allah di dunia, terlebih di negeri yang terindah nanti. Amin. Salawat teriring salam terbingkai dalam cinta senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada manusia terindah, manusia terhebat, pembawa risalah, pemimpin negeri dunia akhirat, yang punya syafa'atullah uzma, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga kita umatnya. Mudah-mudahan suatu saat nanti dengan rahmat ridhonya Allah kita akan benar-benar berjumpa, mendapatkan pertolongan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Di kaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah Allah kabul.
Jamaah yang dirahmati Allah, di kesempatan yang baik ini mengajak khususnya diri pribadi umumnya para jamaah sekali lagi, senantiasa kita jaga, kita lestarikan, kita tingkatkan nilai kuantitas kualitas keimanan serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan bekal iman, bekal takwa, seorang hamba akan bahagia dunia hingga di negeri yang abadi nanti. Mudah-mudahan Allah tuntun kita, Allah jadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, tak terasa waktu berlalu begitu cepatnya, sehingga hari ini kurang lebihnya kita sudah memasuki di bulan Dzulhijjah, hari yang ke-7. Bulan Dzulhijjah adalah salah satu bulan yang sangat mulia, bahkan diabadikan oleh Allah, minha arba'atul hurum, dari 12 bulan diantaranya 4 yang sangat mulia dan dimuliakan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kenapa Dzulhijjah menjadi mulia? 5 fihi min anwa'il manasikil hajj wa yaumit tarwiyah wa yaumil arafah wa yaumul adha. Ternyata bulan Dzulhijjah ini menjadi sangat mulia, termasuk bulan yang sangat dimuliakan, karena di dalamnya ada berbagai macam rangkaian manasik haji, hari tarwiyah, Arafah. Puncak dari seluruh ibadah haji adalah wukuf di padang Arafah. Kita doakan saudara-saudara kita, khususnya dari negeri Indonesia umumnya, seluruh penjuru dunia yang hari ini melaksanakan rukun Islam yang kelima. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan dengan kekhusuhan, kelancaran, pulang ke tanah air. Umumnya seluruh penjuru dunia pulang dengan selamat, membawa haji yang mabrur, yang tidak lain tidak bukan balasannya adalah laisa lahul jazaa illal jannah. Tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata haji ini adalah anugerah, pilihan sekaligus panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang bisa melaksanakan. Betapa banyak tetangga kita, saudara kita yang kaya raya, tapi karena Allah belum panggil dia, belum pilih dia untuk melaksanakan hajinya, tidak akan pernah terjadi. Tapi berapa banyak saudara kita yang kelihatannya sederhana, hidup pas-pasan, tapi mereka berangkat haji karena memang Allah pilih, Allah panggil dia. Luar biasa bahagia yang sudah berhaji. Haji adalah
amanah yang harus dijaga sampai nafas terakhir kita. Bahkan salah satu 4 golongan akan tanpa hisab masuk surganya Allah adalah orang-orang yang pergi melaksanakan ibadah haji semata-mata lillah, mengharapkan rahmat ridhonya Allah. Yang pertama, Dzulhijjah menjadi mulia karena ada ibadah yang sangat sakral, yaitu ibadah haji. Yang kedua, Yaumul Adha, di mana dalam Dzulhijjah ada hari dilaksanakan untuk menyembelih hayawan kurban yang terkisahkan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Ismail. Ya bunayya inni ara fil manami inni azbahuka fanzur madza tara ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai putraku, semalam aku bermimpi diperintahkan untuk mengorbankanmu, untuk menyembelih kamu. Apa pendapatmu wahai anakku? Jawab Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai abang, ketika itu perintah Allah laksanakan, insya Allah engkau akan menemukan putramu ini termasuk golongan orang-orang yang bersabar. Yang sebenarnya bagi Nabi Ibrahim sangat berat sekali, yang sebenarnya bagi Ismail pun sangat berat, ujian yang sangat luar biasa. Tapi Allah titipkan dalam hati keduanya rasa ikhlas, benar-benar ikhlas. Ketika Nabi Allah Ismail seketika mau disembelih, seandainya tidak diganti dengan kambing bebas, maka leher Ismail pun akan terpotong. Tapi subhanallah, ternyata Allah ganti Ismail dengan kambing bebas yang tidak lain yang tidak bukan adalah kurban dari putra Adam, Qabil dan Habil. Yang diterima adalah Habil untuk mendapatkan adiknya yang sangat cantik jelita. Jadi masalah kurban mengorbankan sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Terus dengan kisah yang berbeda, Nabi Ibrahim Ismail menjadi syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabi awal qatratin min dambihi khalaqallahu al-malaika yastaghfiruna ila yaumil qiyamah. Fadilatul qurban mulai dari tetesan pertama. Hakikatnya Allah jadikan malaikat dan memintakan ampunan pada orang yang berkorban sampai hari kiamat. Wa bi kulli syahratin ba'allahu baitan fil jannah. Jadi setiap helai satu rambut Allah akan bangunkan istana yang sangat megah di surga. Sudahkah kita pernah menghitung rambut kami, rambut sapi? Subhanallah, Allahu Akbar.
satu helai rambut Allah akan bangunkan istana di surga. Yub'atsu yaumal qiyamah, ba'da diri akan dibangkitkan dari alam kuburnya menuju hari kiamat dengan turbannya yang telah menjadi kendaraan yang sangat indah. Mudah-mudahan jamaah semua hari ini berlimpah ruah rezekinya, sehingga nanti pada hari haknya insya Allah akan berkurban. Amin. Lalu setelah kita berkurban dengan hayawan yang begitu gemuk, yang begitu besarnya, kita jaga dengan hati kita. La yanalallaha al-uluha wala dimaghu walakin yanalu taqwa minkum. Tidak sekali-kali Allah mengambil darah kurbanmu, tidak. Mengambil daging kurbanmu, tidak. Tapi Allah akan melihat sejauh mana kau menjaga hatimu, ketakwaanmu ketika kau setelah berkorban. Artinya setelah kita berkorban, kita jaga hati kita, kita bunuh, kita hapus, kita hilangkan, kita korbankan penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita, sifat-sifat hayawaniyah, ujub, takabur, sombong, iri, dengki, merasa diri paling hebat, merasa diri paling suci, merasa diri paling benar. Kita korbankan, kita bunuh, kita hapus dalam hati kita. Inilah mana kurban yang sebenarnya. Artinya yuk, setelah kita berhaji berkali-kali, kita umroh berkali-kali, sholat jamaah tidak pernah ketinggalan, kita kurban dengan sapi yang terbesar, kita jaga dengan hati kita. Kita jauhkan, kita buang seluruh penyakit-penyakit hati yang masih melekat pada diri kita. Allah tidak peduli, tidak melihat tampanmu, cakepmu, kau seorang yang kaya raya atau miskin paman, kau public figure yang sangat terkenal atau sama sekali tidak terkenal. Siapapun dia, apapun status sosial, profesor, dokter, ustadz sekalipun, tidak berlaku bagi Allah. Tapi subhanallah, seorang hamba akan punya nilai di hadapan Allah cuma karena takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Bahkan manifestasi natijah, garansi daripada takwa, legalitas dari Allah, jaminannya adalah surganya Allah. Al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Surga dihadiahkan, disediakan, dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Artinya yuk, dengan haji kita, dengan sholat berjamaah kita, dengan amal-amal baik kita, dengan pengorbanan kita, usahakan mampu membawa diri ini lebih baik. Usahakan mampu membawa diri ini lebih bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah tuntun kita, Allah jadikan kita semua termasuk menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Yuk, hari ini kita diberi kelebihan rezeki,
kita coba korbankan untuk menegakkan agama Allah, lalu kita jaga dengan hati kita. Inilah makna kurban yang sesungguhnya. Ghafarallahu lana wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha